Salam. Sekali lagi salam. Shalom. Oke, terima kasih buat teman-teman yang semua datang pada hari ini untuk kita boleh ada dalam ibadah bersama, ibadah rutin Terangkis pada hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya minta teman-teman semua, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Baik teman-teman, mari kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Hanya
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari teman-teman kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu yang sangat luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di sorga, terima kasih juga Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini Bapa, guna untuk kami memuji dan membesarkan akan nama Bapa. Mari berkat ibadah kami pada malam hari ini Bapa, agar semua yang kami lakukan pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Kami pertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan dulu kembali. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan kita percaya bahwa melalui setiap doa-doa kita, Tuhan akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang berkata doa mengubah segala sesuatu. Di
Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk pada firman, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang murah dan kasih, Bapa malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat Tuhan, karena kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan Bapa, Engkau memberkati sedikit terkait dengan dalam sampaikan kita ketemu keluarga yang Engkau berkati ya Bapa, agar saat Anda menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang Anda sampaikan ini boleh menjadi keselamatan bagi kami di setiap kehidupan kami Bapa. Mari Bapa berfirman untuk kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik teman-teman, firman Tuhan yang datang pada kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Kitab Yakobus 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Yang sudah menemukannya bisa mengatakan amin. Baik, saya akan membacakannya untuk kita bersama. Yakobus 1 ayatnya yang kedua hingga ayat yang keempat. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan yang datang pada kita. Saya memilih tema pada malam hari ini, sabar dalam pelayanan. Teman-teman yang terkasih, malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk merenungkan makna dari sabar. Sabar ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi sabar ini sebuah sikap yang tulus, sebuah sikap yang kuat dalam kita menghadapi segala situasi yang sulit. Seperti firman yang sudah kita dengar tadi, dalam setiap pelayanan, situasi yang sulit pasti kita hadapi, cobaan pasti kita hadapi itu di setiap kita melakukan suatu pelayanan. Tapi sabar menjadi kualitas untuk membantu kita menjadi tegar dan setia pada Tuhan. Seperti contohnya salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yakub. Kita semua tahu ya Yakub sabar menghadapi segala ujian yang Tuhan berikan. Meskipun ujian itu besar, tetapi Yakub tetap sabar dan tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dengan kesabaran dan kesetiaan Yakub ini, kesabaran dan kesetiaan Ayub ini, segala yang dipunyanya Ayub ini diambil oleh Tuhan. Tetapi meskipun segala yang ia punya diambil oleh Tuhan, tetapi ia tetap sabar dan tetap setia pada Tuhan. Kita sebagai manusia, khususnya mahasiswa yang tadi baru siasat habis, aman kok siasat dong? Kelas dong aman? Aman, itu aman. Sabar ya, sabar. Harus sabar. Kita sebagai mahasiswa pasti punya banyak masalah. Itu pasti. Lika-liku hidup yang kita sebagai mahasiswa pasti kita alami itu. Tapi setiap kali kita melewati sampai ini titik ya. Kita bisa sampai berdiri di ini titik, semua masuk semester 4, semester 4 sebanyak yang kita melewati. Itu bukan karena kita sendiri, itu karena tuntutan Tuhan, dan kita pastinya harus banyak bersabar. Ya meskipun banyak yang mengecewakan ya, kekerasan bagus, apalagi pokoknya banyak lah, masing-masing punya problemnya sendiri. Tapi Tuhan sampai tinggal kata
Kau pasti berjalan dengan Tuhan. Dan kau sebagai mahasiswa ini kau ada berada di posisi bertumbuh dan belajar yang dimana kau pasti banyak tugas yang kau kerja, belajar itu pasti, dan itu kau anggap seakan-akan suatu beban yang berat buat kau. Tapi kita di sini sendiri. Dari firman yang kita sudah belajar tadi bahwa dalam situasi apapun yang rumit, ujian, cobaan yang kau lalui, Tuhan sampai pernah kasih kau harus tetap bersuka cita melewati itu, karena dari itu kau ketekunan akan dibantu. Ada satu kata yang bilang kalau mau uji emas tuh emas diuji lewat api. Begitu juga dengan kau iman. Tuhan uji kau iman tuh dengan Tuhan kasih kesulitan untuk kau bisa lewati itu bersama. Maka dari kesulitan tuh Tuhan melihat Tuhan aplikasi dia kesulitan, dia bisa kosong lewat. Dia bisa tetap setia dan minta kosong dan aplikasi dia kesulitan. Sehingga sabar tuh menjadi kualitas untuk melatih kita tetap berpegang pada Tuhan dalam segala situasi. Kita tadi bilang mahasiswa itu pasti punya kesulitan, pastilah mengelola waktu, terus tuntutan tugas, terus harus tabah dengan kawan yang keras kepala, kawan yang ajak ini itu, sampai sesuai harus sabar. Terus apa dan lain sebagainya. Nah di saat-saat itu kesulitan ada tuh, kau kesabaran diuji. Kau kesabaran diuji dan kau harus bisa asah itu kesabaran. Kau bisa asah itu kesabaran untuk mengandalkan kuasa Tuhan dan kau menjalani setiap kesulitan. Jadi dari ini firman yang datang pada kita, dia cuma mengajak teman-teman semua, mari kau pandang ini sabar nih sebagai kau sahabat, sebagai fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh untuk kita menjalani setiap kesulitan, setiap situasi. Karena Tuhan tuh selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu pernah kasih kita karena Tuhan mengasihi kita. Setiap kita pelanggan kita ambil, dia pasti tuntut. Dia pasti tuntut sampai selesai. Dan untuk itu ada satu ilustrasi untuk kita sepanjang pendek sana tentang ada satu perempuan yang dia mau cerita ke mama. Ini pakai bahasa ini sama papalan. Ada perempuan yang dia mau cerita ke mama tentang dia permasalahan hidup, setiap problem hidup dia mau cerita ke mama. Tapi pas dia cerita ke mama, dia mama kayak malas toy begitulah, terus mau dengar. Setiap kali dia cerita malah dia mama bangun jalan ke dapur. Tapi dia tetap ikut mama dari belakang. Dia tetap ikut sambil cerita dengan problem hidup, meskipun dia tahu dia mau sambil entah dengar atau tidak, dia tetap cerita. Nah sambil dia cerita, dia ke mama sambil masak air, dia mau masak air sampai mendidih. Terus ini air mendidih, dia mama tuangin air di 3 gelas yang dia mama sediakan. Di gelas yang pertama, dia mama tuangkan air di gelas yang pertama ada wortel. Terus yang gelas yang kedua ada telur. Terus di gelas yang ketiga ada teh. Pas dia pun mama tuangkan air di gelas, sambil tunggu dia mama omong. Kan setelah tunggu kan pas sudah dihasil tuh, jadi mama kasih tunjuk ini wortel yang di gelas pertama nih pas kena air dia jadi lunak tuh, dia sampai hasilnya dia jadi lunak. Terus yang di gelas kedua telur kalau kena air panas, kalau kebentar dari panas pasti kira hasil masak lah kan, terus dimasak. Terus di gelas yang ketiga pas dia mama tuang ini air panas di teh, ini air berubah terus wangi. Terus dia mama bilang dia bilang begini, masalah dalam hidup itu sama seperti air panas ya. Tergantung kita sikap yang akan menentukan hasil itu jadi seperti apa.
dalam kita menghadapi masalah. Kalau masalah datang, kita bersikap bisa jadi keluar yang tadinya keras, pas masalah datang kita jadi lembek. Kita sesuatu mau bikin apa dari masalah kan so terjadi. Jadi kita mau yang ini keluar. Terus yang kedua, kita bisa jadi keras, ketelur. Pokoknya kita suka balik ini masalah sudahlah dari kemarin bisa rasa begini jadi biasa. Terus yang ketiga yang teh ini pas taruh kan dia bisa merubah ini air panas, bisa bikin air panas jadi wangi. Jadi kita bisa perbaiki masalah ini problem. Jadi kita bisa adalah di jalan solusi, jalan keluar untuk setiap masalah. Jadi wortel dan telur nih bukan mempengaruhi air, bukan air, tapi malah berubah karena itu air. Dia berubah karena itu air. Sementara teh dirubah itu air, berarti dirubah itu masalah. Jadi selesaikan itu masalah. Jadi kita mau bilang ke teman-teman yang di sini dari ini ilustrasi, kita mau bilang kalau setiap masalah pasti ada makna berharga yang tersimpan dari itu masalah. Jadi kita dapat ini ujian, dapat ini masalah, Tuhan sampai anak kasih lusa kalau rasa, pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik di belakangnya. Jadi kadang dalam potong keadaan yang baik-baik saja, potong pasti gampang mengucap syukur. Kalau potong ada dalam keadaan baik-baik saja, tapi coba kalau potong ada kena ujian, kena cobaan, kena masalah, potong bisa ucap syukur kalau ada. Makanya bisa melakukan itu kosong deh. Dalam potong kondisi yang potong super buruk, potong masih bisa mengandalkan Tuhan kosong deh. Masih bisa percaya Dia kosong, masih tetap setia Dia kosong deh. Kalau dalam itu situasi, dalam keadaan yang buruk, kayak misalnya potong Tuhan kasih pertolongan tapi sampai pas di waktu, potong masih bisa mengucap syukur kosong deh. Ya mungkin tergantung, ada yang bisa tergantung pribadi masing-masing. Jadi dari tadi 3 reaksi yang tadi wortel, terus teh, terus telur. Adakala Tuhan sengaja menunda itu, Tuhan pertolongan buat ketong, karena Tuhan melihat ketong masih bisa setia di Dia kosong deh, ketong masih bisa percaya Dia kosong deh. Jadi karena sonde pernah ada masalah yang sonde bisa Tuhan selesaikan, pasti ada, tapi sonde tepat pada waktunya. Makanya sonde pas ketemu mau, Tuhan akan kasih pertolongan di saat yang tepat. Jadi dari semuanya itu tergantung pada ketong, kembali ke ketong sejauh mana ketong bisa percaya pada Tuhan. Karena Tuhan pernah ngomong bilang, jadilah menurut imanmu. Betul ya? Betul salah? Jadilah menurut imanmu. Artinya begini, bisa atau tidak masalah itu diselesaikan, itu tergantung ketong iman. Ketong iman yang menentukan itu masalah bisa selesai itu sonde. Jadi kesimpulan terakhir, meskipun ketong dalam keadaan rumit, ketong dalam kondisi yang terpuruk, ya tadi ada siasat yang kelas sonde dapat, terus apa lagi yang telat apa lah, pokoknya banyak lah. Tapi tenang, pasti dapat kelas, sabar. Ada jasmine, betul, ada jasmine. Tanggal berapa tuh? Tanggal 18, 15 ada jasmine. Jadi tetap percaya Tuhan, meskipun ketong jatuh, ketong terpuruk sekalipun, Tuhan seperti tinggal ketong, Tuhan pasti selalu ada untuk ketong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup firman ini, mari kita sama-sama satu hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada
Terima kasih untuk firman dan kebenaran-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan sedikit dari persembahan kami ya Bapa. Mari Engkau memberkati agar setiap persembahan yang kami berikan ini ya Bapa boleh berbunga bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Menyembahkan Tuhan kami, ampuni segala dosa yang kami perbuat Bapa, karena hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah datang dan berdoa karena berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Kakak Noli yang boleh membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tadi Kakak Noli bilang kalau kita harus tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita ada dalam situasi yang rumit, tapi kita percaya, kita tetap sabar untuk menanti setiap janji Tuhan kepada kita. Mari teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu kepada Kakak Fiona, kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum mari kita satu dalam kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas tuntunan, kasih, kuasa, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini. Barat kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengar apa firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap setia dan bersabar dalam setiap kesulitan yang kami hadapi ya Bapa. Mari Bapa memberkati akan setiap firman ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa akan setiap doa dan pergumulan kami. Bapa, sebelum kami mengangkat akan setiap doa dan pergumulan kami sadar Bapa bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari noda dan dosa. Karena itu kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengaku atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik itu dosa di dalam pikiran, perkataan, dan terus dalam tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon ampun. Biarlah Engkau ampuni, Engkau sucikan, agar ketika kami menaikkan setiap doa dan pergumulan kami tidak terhalang oleh noda dan dosa kami ya Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami membawa akan persekutuan kami, berhenti salah dia di tempat ini Tuhan.
Tuhan, mari Engkau memberkati kami dalam persekutuan kami, baik dari kami sebagai para pengurus, koordinator maupun anggota yang tergabung di dalam persekutuan ini, Bapak. Bapak, kami dengan masing-masing pergumulan kami, dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab kami, Bapak. Bapak, mari Engkau menjaga kami dan melindungi kami dalam setiap tugas dan pelayanan dan pendidikan kami, ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat koordinator kami, Bapak dan Ibu di tempat ini, Tuhan. Dengan setiap pergumulan mereka, mari Tuhan jawab seturut dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga Bapak Kristo dan kakaknya Tuhan dalam pendidikan, mari Tuhan Engkau memberkati dan melindungi mereka, ya Bapak. Dan pergumulan keluarga di tempat ini mengenai kegiatan rumah ini juga, Tuhan, mari Engkau memberkati, Engkau menjawab pergumulan mereka agar mereka boleh mendapatkan orang yang cocok untuk membeli obat rumah ini, ya Bapak. Bapak yang baik, mari Tuhan Engkau menjawab pergumulan setiap pribadi mereka, Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa buat ketua salah 3 di tempat ini, dari tua sampai para anggota, Tuhan. Mari Engkau memberkati kami dalam studi kami yang ada di tanah rantau ini, Tuhan. Mari Engkau berkati dan Engkau lindungi kami. Setiap pergumulan, Tuhan, mari Engkau jawab, ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat kedua orang tua kami yang berada jauh dari kami, yang ada di kampung halaman kami masing-masing. Mari Bapak memberkati mereka, Tuhan. Berikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah senantiasa Engkau berikan agar mereka dapat menyekolahkan kami anak-anaknya hingga sukses nanti, ya Bapak. Setiap pergumulan mereka, mari Engkau menjawab seturut dengan kasih kuasa Tuhan. Sanak saudara kami juga, mari Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, ya Bapak. Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami yang akan memasuki semester yang baru. Tuhan, mari Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, ya Bapak, agar kami dapat memasuki semester yang baru ini bersama dengan-Mu, ya Bapak. Kami tahu bahwa ini adalah semester yang baru dan semester yang dengan pergumulan kami ke depan, Tuhan. Mari Engkau menjawab seturut dengan kasih dan kesetiaan-Mu, ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat adik-adik kami yang angkatan 2023 yang akan mengikuti orientasi mahasiswa baru, Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka juga, melindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, ya Bapak, agar mereka boleh bisa mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru dengan baik, ya Bapak. Bapak yang baik, hanya juga sembahyang kami, ya Bapak, di dalam nama anak Yesus Kristus. Selepas ibadat ini, Tuhan, kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami. Mari Engkau melindungi kami agar kami boleh bisa membawa pulang berkat dari Kami, ya Bapak. Di doa dan sembahyang kami, ya Bapak, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Engkau menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Haleluya, Tuhan. Amin. Dan teman-teman, kita sudah ada dalam penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu mari kita angkat satu pujian lagi yang berkata, "Ku mau berjalan dengan juru selamat." Kemana
Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau berkati kami, menuntun dan menyertai kami Tuhan dari awal beribadah kami pada malam hari ini hingga boleh berakhir dengan baik ya Bapa. Mari tetap ajarkan kami Bapa untuk kami tetap bersabar dan setia untuk menanti segala hal yang Engkau janjikan kepada kami ya Bapa. Bapa di sorga, selepas ibadah ini kami akan kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab kami. Mari berkati kami Bapa, pimpin dan sertai kami, agar apapun yang kami kerjakan semua hanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini doa yang sembahyang kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian lagi yang berkata, mari pulang ya. Teman-teman dipersilahkan berdiri dan sambil lagu ini dinyanyikan, teman-teman boleh sambil berjabatan tangan satu dengan yang lain. Mari pulang mari pulang pulang dan membawa berkatnya. Mari pulang mari pulang pulang dan membawa berkatnya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertailah kita semua sekarang dan selama-lamanya. Mari pulang mari pulang pulang dan membawa berkatnya. Mari pulang mari pulang pulang dan membawa berkatnya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertailah kita semua sekarang dan selama-lamanya. Hai teman-teman, ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Salam